Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asnia Rianti dengan stambuk F1D219035 dari jurusan Bioteknologi. Saya akan membawakan presentasi saya mengenai tugas tambang dari perusahaan PT Pama Persada Nusantara. Baiklah teman-teman, marilah kita simak video presentasi saya. Baik, pada topik pembahasan ini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu pertambangan batubara, poin kedua sejarah PT Pama Persada, dan poin ketiga restorasi pertambangan. Langsung saja pada poin pertama yaitu pertambangan. Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tanggapan kegiatan rangkaian penelitian dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan, yaitu pertama, perubahan dalam sistem perpajakan, kedua, kebijakan dalam lingkungan hidup, ketiga, keadaan ekonomi yang buruk, keempat, harga endapan atau logam yang buruk, dan kelima, keadaan politik yang tidak stabil. Berikut beberapa jenis tambang. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini sangat penting karena banyak menggunakan bahan bakar untuk kendaraan, usaha rumah tangga, hingga usaha lain. Sedikit perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi. Yang kedua, batubara. Batubara ini terbentuk dari sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun. Oleh karena itu, bara disebut fosil. Manfaat batubara itu untuk bahan bakar, usaha rumahan kecil, pengganti kayu, dan bahan bakar jangka panjang. Yang ketiga, timah. Timah ini merupakan tambang yang sangat penting karena bisa dibentuk sebagai kaleng, pelapis besi agar tidak berkarat, dan dalam bentuk lembaran timah yang digunakan sebagai pembungkus, permen, coklat hingga rokok. Yang keempat, biji besi. Kelima, biji emas. Keenam, tembaga. Tembaga ini dimanfaatkan untuk pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri, konstruksi, pembuatan kapal laut, hingga pipa air. Yang ketujuh, intan. Jenis tambang ini merupakan batuan yang dikenal sangat keras dan seringkali dipakai untuk mata bor suatu mesin, dan bisa juga digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Kedelapan, nikel. Nikel ini merupakan logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan basah. Menjadi baja. Dicampur dengan tembaga agar menjadi kuning dan perunggu. Proses pertambangan batubara di PT Pama Persada Nusantara, Job Site Kaideko, ini merupakan pertambangan batubara terbuka, yaitu sistem pertambangan dengan cara memindahkan tanah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan lapisan batubara pada kedalaman tertentu. Kemudian batubara tersebut diambil dengan alat-alat berat seperti ekskavator dan dozer. Kemudian dibawa ke stockyard dengan mobil dump truck untuk dilakukan pemecahan atau crushing. Setelah dilakukan crushing, batubara tersebut dibawa ke port site dan diangkut dengan menggunakan kapal ponton untuk selanjutnya dijual pada customer. Pada poin besar yang kedua yaitu sejarah PT Pama Persada. PT Pama Persada ini merupakan kontraktor yang bergerak pada bidang pertambangan batubara dan mineral yang tergabung dalam Astra Group yang memiliki komitmen tinggi dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dan meraih penghargaan The Best Indonesia Green Award 2019. Tahun 2019, PT Pama Persada Nusantara berhasil mendapatkan 9 penghargaan dalam acara Indonesia Green Award 2019 yang diselenggarakan oleh The La Toffee School of KSR. Penghargaan tersebut diberikan dalam 6 kategori yang diikuti oleh Pama antara lain pengelolaan sampah plastik, penyelamatan sumber daya air, rekayasa teknologi dan menghemat energi, mengembangkan keanekaragaman hayati, mempelopori pencegahan polusi, mengembangkan pengelolaan sampah terpadu, mengembangkan rekayasa teknologi energi baru dan terbarukan.
Pada tahun 1993, divisi ini berubah menjadi sebuah perusahaan mandiri bernama PT Pama Persada dan Nusantara. Kini Pama secara aktif mengelola sejumlah besar pengembangan batubara, emas, kuari, dan sebagainya, mengerjakan konstruksi bendungan dan pengerjaan jalan, serta berbagai proyek penggalian bumi dan transportasi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Kini Pama juga telah memiliki anak perusahaan dengan nama PT Kalimantan Prima Persada, PT Prima Multimineral, PT Pama Indomining, PT Asmin Bara Bronang, PT Asmin Barajan, dan PT Multi Prima Universal. Dampak dari PT Pama Persada ini memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar melalui program Corporate Social Responsibility atau KSR. Program KSR tersebut merupakan wujud dan misi dari bagian masyarakat, terutama tempat Pama beroperasi. Pama membagi 5 bidang, yaitu pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, kesehatan dan gizi masyarakat. Ketiga, manajemen pengelolaan lingkungan. Keempat, pendidikan, peningkatan keterampilan dan kursus. Kelima, serta sosial. Kelima, budaya, agama, dan sarana sosial. Dari kelima tadi, yang pertama itu program pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat ini seperti melakukan pembinaan usaha masyarakat dalam mendukung ekonomi daerah, terutama di area kerja perusahaan dengan mendirikan lembaga pengembangan bisnis dan lembaga keuangan mikro. Yang kedua itu program kesehatan dan gizi masyarakat ini. Ini seperti kegiatannya seperti pembinaan posyandu, donor darah, dan pembangunan infrastruktur kesehatan. Yang ketiga itu program manajemen pengelolaan lingkungan. Itu dia mengembangkan program kampung berdiri Pama, yaitu program terpadu yang membina suatu kampung dengan berdasarkan 4 pilar utama. Di antaranya itu program peningkatan ekonomi masyarakat, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Yang keempat itu program pendidikan, peningkatan keterampilan, dan kursus. Program ini dijalankan oleh Pama. Kelima, program sosial, budaya, agama, dan sarana sosial setiap tahun. Pama selalu memberikan santunan anak yatim, piatu, dan menyalurkan hewan kurban. Pama juga aktif memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam, tidak hanya di area tempat Pama beroperasi, tapi juga di area lain. Berikut beberapa gambar dari KSR Pama. Yang pertama itu pembinaan kelas industri di SMKN 1 Sangatta Utara. Gambar kedua itu tenaga kerja lokal diberdayakan PT Pama, Bupati Berau Bangga. Gambar ketiga itu semangat mendukung pelestarian Kerajaan Sorut. Gambar keempat, peresmian SMK Maharati Butut Jaya sebagai program akselerasi peningkatan kualitas pendidikan. Dan gambar kelima itu ribuan paket sembako bazar murah bantu kebutuhan warga Kelurahan Jatinegara. Poin ketiga, restorasi lahan tambang. Kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas penambangan batubara tidak hanya terjadi di lokasi tambang itu saja, tetapi juga berdampak pada daerah-daerah sekitarnya. Selain menimbulkan erosi dan sedimentasi, aktivitas penambangan batubara dapat menyebabkan meningkatnya kandungan logam berat di tanah yang berpotensi masuk ke lingkungan perairan. Penurunan kuantitas dan kualitas air, belum lagi hilangnya habitat dan keragaman hayati, merubah bentang alam, serta gangguan keamanan dan kesehatan di masyarakat sekitar kawasan pertambangan. Untuk itu, kita perlu lakukan suatu usaha, perbaikan atau rehabilitasi di lahan pasca tambang, agar tidak menimbulkan kerusakan berkelanjutan. Kegiatan rehabilitasi pasca tambang yaitu
sebagai bentuk usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha penambangan. Agar ronda awal atau dapat berfungsi kembali secara optimal. Restorasi biasanya terdiri dari kegiatan reklamasi, seperti melibatkan kegiatan civil engineering berhubungan dengan pemulihan kondisi tanah, dan revegetasi atau mengembalikan pohon, serap, dan lain-lain. Rehabilitasi merupakan suatu general termasuk untuk suatu kegiatan revegetasi yang tidak mempunyai tujuan spesifik. Sedangkan restorasi merupakan definisi untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk struktur dan fungsinya sesuai dengan kondisi awal. Dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah kerusakan di luar batas kewajaran. Prinsip kegiatan reklamasi yaitu, pertama, kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan. Kedua, kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Kegiatan reklamasi terdiri dari dua kegiatan, yaitu pertama, kegiatan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya, dan yang kedua, mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatannya selanjutnya. Tadi video presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu lagi video yang akan saya lihatkan mengenai PT Pama Persada Nusantara yang terdiri dari sejarah, profil, dan yel-yel Pamanya. Terima kasih. Indonesia, negeri dengan beragam keindahan, penuh dengan beragam kekayaan alam, kebudayaan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah negeri tempat kita berbagi tawa antar keluarga dan teman-teman. Negeri ini layak dikembangkan. Warisan ini patut diteruskan. Kita butuh energi untuk melestarikan serta mengembangkan kekayaan ini. Energi untuk bekerja dan berkembang. Energi untuk menyelamatkan lingkungan kita. Energi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dalam kesejahteraan hidupnya yang akan membawa kita melangkah dalam sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan nan panjang dimulai dengan sebuah langkah. Kami memulai usaha sebagai divisi penyewaan alat berat di PT United Tractors di tahun 1993. Kini, divisi tersebut telah bertumbuh menjadi salah satu kontraktor pertambangan yang terbesar di dunia dengan nama PT Pama Persada Nusantara. Kompetensi adalah yang terutama dan terpenting. Pama memiliki kemampuan luas serta pemahaman yang mendalam perihal pengembangan, operasi, serta penjualan hasil tambang batu bara dengan kemampuan engineering yang menyeluruh, serta dukungan teknologi, perangkat keras dan lunak, serta sistem manajemen yang berstandar internasional. Kita adalah mitra yang terpercaya dan senantiasa dapat diandalkan, karena memang tradisi kami adalah tradisi kepercayaan dan selalu dapat diandalkan. Sebagai mitra yang dapat diandalkan, Pama menjamin ketersediaan dan utilisasi peralatan yang sebagian diantaranya adalah earth moving machine terbesar di dunia. Didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga kerja terbaik, serta berstandar keamanan, kesehatan, dan lingkungan internasional. Pama senantiasa terus mengedepankan beragam keunggulan kelas dunia.
kompetensi bertaraf internasional, pengembangan serta inovasi tanpa henti yang dilengkapi dengan pendekatan terpadu dalam memberikan jasa secara profesional serta bernilai lebih demi menjaga reputasi untuk senantiasa selalu terdepan di bidangnya. Seorang teman tidak akan berjalan di belakangmu sebagaimana kita juga tidak berada di depannya. Seorang teman juga tidak akan berjalan di depanmu sebagaimana kita juga tidak mengikutinya. Inilah mitra kami yang telah berjalan bersama dengan harmonis, mengubah ide-ide menjadi sukses besar. Penghargaan bukanlah tujuan utama kami, karena Pama percaya bahwa semua akan datang dengan kerja keras yang baik disertai integritas yang tinggi. Namun demikian, kami bersyukur bahwa hasil kerja keras serta integritas kami telah membuahkan beragam penghargaan yang prestisius, baik nasional maupun internasional. Persahabatan adalah kebersamaan. Bersama kita dapat menciptakan keselarasan dan keharmonisan di masyarakat. Pama secara konsisten menjaga serta mendukung kesinambungan pengembangan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah kerjanya. Kami percaya bahwa dukungan yang konsisten dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menciptakan kesempatan lebih luas di masa depan, serta keselarasan dengan masyarakat sekitar. Ini akan menjadi kunci kesuksesan serta potensi bisnis bagi Pama sebagai aset masyarakat dan negara. Inilah komitmen kami. Kami akan menjadi partner bagi usaha Anda, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan. Kami sangat percaya dan yakin bahwa inovasi serta beragam jasa bernilai lebih yang telah kami berikan dapat membawa kita menuju sukses serta siap menjawab tantangan di masa depan. Mining with Pama.